Kami menghimbau untuk seluruh jamaah yang ada di masjid untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada. Sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Abdillah Firdaus SAG dengan tema kita hari ini, dosa-dosa yang mendatangkan laknat Rasulullah. Kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab untuk seluruh pendengar kajian hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar. Mari kita simak apa yang akan disampaikan dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal masyhura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwafillah, para pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Tidak jemu-jemunya kita senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang Dia berikan kepada kita. Apakah kita taat ataupun maksiat, Allah berikan nikmat terkhusus kepada nikmat lahiriah. Adapun nikmat batiniyah, ketenangan jiwa, kekhusyuan dalam ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini tidak lain adalah taufik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak semua diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa buah karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Pada kesempatan berbahagia ini kita masuk kepada fasal al-ma'asi mujibatun lil la'nah. Ya, tema kita dosa-dosa yang mendatangkan, yang mengundang laknat, ya, terkhusus dari laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata muallif, ya, anna dzunuba tudkhilu al-'abda tahta la'nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la'ana ala ma'as wa ghairuha akbar minha fa hiya aula bidukhuli fa'iliha tahta al-la'nah.
kata muallif bahwasanya dosa-dosa itu akan menjadikan, akan menghantarkan, akan memasukkan seorang hamba di bawah laknatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dosa-dosanya itu. Ketika seorang hamba melakukan dosa, maka dosa itu secara umum telah dipaparkan, telah dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala ya dalam Al-Qur'an maupun dari Nabi Muhammad SAW, dan dosa-dosa itu mengundang laknat ya. Mengundang laknat dari Rasulullah SAW. Ya, fa innahu la'ana 'ala ma'as ya. Karena sesungguhnya Rasul SAW melaknat atas orang-orang yang terjatuh kepada maksiat atau kepada dosa tersebut. Dan selain daripada itu juga dosa-dosa yang mengundang laknat akbar minha, ada yang lebih besar lagi. Ya. Maka tentu ketika itu terjadi yang dilakukan oleh seorang hamba, maka pelakunya termasuk orang-orang yang dikategorikan mengundang ataupun termasuk di atas laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini penting untuk kita ketahui bagi kita semua agar jangan sampai kita mendapatkan laknat ya dari Rasul, laknat dari Allah tabaraka wa taala. Ya, banyak orang yang tidak mengetahui. Ya, maka orang yang mengetahui tentunya lebih utama daripada orang yang jahil. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan tidak mengetahui? Maka tentu tidak sama. Maka penting seorang muslim wajib mengetahui dosa-dosa yang mengundang dirinya ya laknat. Ya. Maka kita mengetahui dosa-dosa tersebut yang mengundang laknat, tidak lain faedahnya, tidak lain tujuannya adalah agar apa? Kita berhati-hati. Ya. Berhati-hati untuk menjauhinya. Maka kata para ulama, Arabtu syarr la lisyarr. Aku mengetahui keburukan tidak untuk melakukan keburukan. Wa man lam ya'rif syarr minan khair waqa'a fihi. Ya, barang siapa tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia boleh jadi akan terjatuh kepada keburukan tersebut, sehingga datang laknat kepada dirinya. Ya. Penting untuk kita ketahui. Yang pertama, fala'ana al-wasimata wal mustawshimata. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang membuat tato dan minta ditato. Wal wasilata wal mustawsilata, yang menyambung rambut dan minta disambung. Wan namisah wal mutanammisah, orang yang namis maknanya adalah apa? Mencabut bulu mata yang ada di mata. Apakah mencabut, mencukur, ya, atau juga mungkin kategori menyambung bulu mata. Ya, termasuk juga wasilah di sini juga termasuk orang yang minta menyambung dan minta disambung. Ya. Wal washirah wal mustawshirah, orang yang mengikir giginya, ya, mengikir giginya agar giginya kelihatan cantik, renggang dan semisalnya. Nah, ini adalah dosa-dosa yang mendatangkan laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan amalia ini, perbuatan ini
adalah perbuatan yang tidak hanya dilakukan hari ini, bahkan jauh sebelumnya orang-orang jahiliyah terdahulu telah melakukan ini, ya, telah melakukan ini. Dan ini sampai kenapa Rasulullah SAW melaknat, karena itu terjadi, ya, ini terjadi. Oleh karena itu jangan seseorang melakukan ini, karena hakikatnya ini adalah merubah akan ciptaan Allah tabaraka wa taala. Ya, jangan sampai seseorang, ya, melakukan perbuatan yang mendatangkan laknat ini, seperti membuat tato atau minta ditato, ya, walaupun hanya setitik. Orang biar keren dibikin tato di dagunya, iya, misalnya di seperti tai lalat begitu, ya, tetap nggak boleh walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit nggak boleh, apalagi banyak, ya, namanya nggak ridha dengan ciptaan Allah tabaraka wa taala. Karena apa saja yang dilakukan manusia, ya, tidak akan pernah meraih kepuasan, tidak akan pernah. Lihat orang-orang yang bikin tato, ketika dia bikin sedikit di tangannya, kurang puas, tambah lagi, kurang puas, ditambah lagi, sampai pada akhirnya seluruh badan dia tato, ya, kecuali muka. Bahkan ada yang sampai mukanya juga dia tato, ya. Ujung-ujungnya apa? Berangan-angan untuk kembali lagi, ya, kepengen kembali lagi seperti semula. Bisa nggak? Ya nggak bisa lagi, ya, nggak bisa lagi untuk kembali. Nah, orang seperti ini kalau sudah terjadi, ya, tidak lain dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tobat, ya. Apakah diampuni? Insya Allah diampuni, ya. Tapi yang sudah terjadi, artinya sudah menempel pada tubuhnya, bahkan seluruh tubuhnya, maka ini bahasa kita nak diapokan, ya, nak diapokan, ya, sudah terjadi, maka dia bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Wasilah, menyambung rambut, minta disambungkan, ya, apapun bentuknya menyambung ini. Apakah pakai, kalau orang zaman dulu pakai wig, ya, pakai cucuk konde atau semisalnya, atau orang yang pakai jilbab tapi dia menyambung rambutnya biar kelihatan cantik di mata suaminya, haram, tetap tidak boleh. Atau tanpa sadar, misalnya seorang ibu atau ayahnya membelikan oleh-oleh untuk anaknya dengan bandu yang ada rambut tambahan misalnya, ini pun termasuk nggak boleh, ya. Apalagi juga, ya, mencabut bulu mata ataupun menyambungnya, ya, alisnya dan seterusnya, dicukur-cukur, ya, sedikit saja misalnya, maka nggak boleh. Apalagi sampai dihapus habis, dikerok habis, kemudian dibikin tato, ya. Ini adalah dosa-dosa yang mengandung atau mengundang laknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dosanya saja dilaknat, apalagi pelakunya, ya. Kemudian berikutnya, ya, berbicara masalah ini banyak hadis, ya, kita bisa cek, ya, hadis yang berbicara masalah laknat, tato dan semisal tadi dalam Bukhari, Muslim disebutkan. Kemudian la'ana akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi, ya. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, kemudian yang memberikan makan. Nah, yang memberi makan siapa? Orang yang minjem, ya. Wa katibahu, yang menulisnya, sekretaris, ya,
wa syahidaihi, ya, dua orang saksinya. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan berbicara masalah riba, tentunya kita tidak khawatir lagi, tidak begitu banyak dalil-dalil yang berbicara masalah riba, ya, dalil-dalil yang berbicara masalah riba, ya. Ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berhati-hatilah kalau kata Allah SWT, ma baqiya mir riba, ya, apa yang tersisa dari riba, ya. Dalam ayat lain juga dikatakan bahwasanya orang yang memakan riba nanti dia seperti orang yang kerasukan syaitan, ya, yatakhabbathu asyaitan minal mas, ya. Belum lagi ancaman-ancaman Allah tabaraka wa ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW bahwasanya dosa riba itu, ya, amalah sangat besar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW seperti seorang mendatangi ibu kandungnya. Dosa riba luar biasa, ya. Banyak lagi yang lainnya, ya, banyak lagi yang lain. Bahkan nanti ada hadis yang sangat panjang yang diantaranya juga menjelaskan tentang masalah dosa-dosa yang besar, termasuk diantaranya adalah riba. Dijelaskan tentang masalah azab-azab yang akan digambarkan, ya, dijelaskan, ya, bagaimana nanti seorang pemakan riba itu di akhirat dalam neraka, diberikan gambaran di situ. Kemudian la'anal muhallila wal muhallal lahu, ya. Rasulullah SAW melaknat al-muhallil wal muhallal lahu. Siapa muhallil? Ya, muhallil adalah orang-orang yang dipinta untuk menikahi seseorang yang sudah ditalak 3 oleh seorang suami, ya. Muhallal lahu adalah orang yang meminta kepada orang yang muhallil ini untuk menikahi mantan istrinya, ya. Artinya ini rekayasa. Ada istilah muhallil dan muhallal, ini adalah rekayasa. Ada orang yang menjadi penghalalnya, ada orang yang meminta untuk dihalalkan agar dia menikahi mantan istrinya. Oleh karena itu seseorang hendaknya berhati-hati, ya kan? Jangan gampang-gampang mengucapkan kata talak. Nah, aku cerai kayak kau. Nah, begitu, ya. Ya mudah mengucapkan kata cerai, talak. Jadi karena sesuatu yang dilakukan bermain-main atau serius, dia akan terjatuh di antaranya apa? Nikah dan talak. Ya. Main-main, ecak-ecak gitu bahasa kita. Terjatuh dia, apalagi serius. Ya. Marah yang memang nggak bisa kontrol. Nggak ingat apa yang dia ucapkan tadi. Jadi kayak stres begitu kan. Dia nggak sadar apa yang dia ucapkannya. Dia nggak tahu, nggak sadar apa yang dia ucapkan. Nah, ini nggak jatuh. Tapi kalau dia marah, masih bisa kontrol, tahu nih apa yang diucapkan, sadar. Akhirnya dia tanya, Ustaz atau semisal siapa yang dia tanya tadi, saya mau ucapkan, tapi dalam pada kondisi marah. Gimana marahnya?
ingat, sadar, tahu. Nah itu dia jatuh. Ya, kalau sekali ya mungkin bisa rujuk, ya kan? Bisa rujuk. 2 kali bisa rujuk tanpa harus nikah. Ya, tanpa harus ada saternya di situ. Ketiga, ya talak 3, maka seorang ketika dia mau rujuk dengan istrinya, maka dia harus dinikahi orang lain dulu, ya kan begitu. Dinikahi oleh orang lain dulu. Ada kisah, ada kasus seorang ustadz menceritakan tentang kasus yang ada. Seorang syekh menceritakan bahwasanya ada seorang di Saudi ketika dia naik taksi pusing dia, ya kan? Pusing karena dia telah mentalak istrinya, talak 3. Akhirnya dia curhat sama si sopir, bahkan mengatakan kepada sopir, ente mau nggak menikahi istri saya, setelah itu ente ceraikan, setelah 2 hari ente ceraikan. Iya, oke, siap, kata si muhallil, si sopir taksi. Iya. Setelah nikah, si perempuan cerita tentang si mantan suaminya, kemudian dia cerita banyak harta itu ini dan seterusnya, dan si wanita senang sama si sopir ini, dan si sopir tentunya ya senang juga, ya kesenang, dan dia kaya, cantik. Akhirnya siapa? Si muhallal lahu yang tadi minta dengan mantan suaminya gigit jari, maunya sandiwara. Akhirnya sandiwaranya betulan. Nah ini makanya nggak boleh sembarangan. Dan ini adalah dosa yang dilaknat. Nggak boleh. Ya kecuali memang Allah takdirkan dia menikah dengan seseorang dan tidak mengharapkan atau mengatur orang itu dibayar biar nanti dia menceraikan mantan istrinya. Nggak boleh. Nah ini terlaknat. Ini termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Kemudian walan asyarik, dan juga pencuri juga dilaknat, terlaknat orang yang mencuri. Kemudian yang dosa juga yang mendatangkan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la'ana syaribal khamr wa syaqiha wa 'ashiraha wa mu'tasiraha wa mu'tasiraha wa ba'iha mushtariyaha wa akilha thamanaha wa hamilaha wal mahmulati ilaih. Ya, Rasulullah SAW melaknat ya peminum khamar dilaknat, yang menuangkannya juga dilaknat. Wa asaraha, yang memeras khamar itu, ya, yang memeras khamar, ya ini juga dilaknat. Wa mu'tasiraha, yang minta diperas. Wa ba'iha, penjualnya pun terlaknat. Pembelinya mushtariha. Wa akila thamanaha, ya, yang memakan hasil dari transaksi khamar. Misalnya seorang menanam saham,
karena keuntungannya besar bikin khamar. Nah, ya, dia nggak minum, dia nggak melakukan aktivitas apapun, tapi nanam saham, samobai. Ya, ini namanya akila zamanaha, memakan hasil dari keuntungan. Yang membawanya dan yang mengangkutnya, nah, semuanya ini dosa-dosa yang mendatangkan laknat Rasulullah SAW tentang khamar. Ya, semua yang terkait di dalamnya adalah mendatangkan laknat. Kemudian berikutnya wala'ana man ghayyara manar al-ardi wa hiya a'lamuha wa hududuha. Ini orang-orang yang merubah batas tanah, patok tanah. Ya. Ini juga terlaknat. Ya. Orang-orang yang merubah batas-batas tanah atau patok-patok tanah, ya walaupun sedikit, ini akan dilaknat, ya, oleh Rasulullah SAW, dosa-dosa yang terlaknat. Bahkan di antara ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mengambil tanah seseorang walaupun sejengkal, ya, artinya merubah batas tanah ini, dia akan dikalungkan apa? Bumi 7 lapis besok di akhirat. Akan dikalungkan, enggak sederhana. Ya, akan dikalungkan bumi. Dan ini di antara bentuk azab, ya. Kemudian berikutnya la'ana man la'ana walidayh. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Ini dosa besar. Orang yang di antara bentuk seseorang melaknat orang tuanya adalah gimana caranya? Kalau sumpah serapah, cacian makian itu ya sudah dosa besar itu, durhaka kepada orang tua itu, ya, termasuk dosa besar, durhaka kepada orang tua. Maka di antara bentuk laknat kepada orang tua itu adalah ketika seseorang melecehkan, mencaci maki orang tua saudaranya, orang lain, ya, dia caci maki orang tua orang lain, maka orang tadi kembali mencaci orang tuanya seperti ini, ya, dia caci maki orang tua orang lain, ya, si A dia caci orang tuanya, maka si A pun mencaci dirinya, mencaci maki orang. Ini diantara dosa yang melaknat kedua orang tua. Maka Rasulullah SAW melaknat orang yang seperti ini, ya. Rasulullah SAW melaknat orang-orang seperti ini. Ketika dia melaknat orang tua orang lain, maka orang tuanya pun akan dilaknat oleh orang lain. Kemudian wala'ana man ittakhadha syai'an fihi ar-ruh 'aradan yarmihi bisyaham, ya, bisyaham. Ya. Rasulullah SAW melaknat orang-orang menjadikan sesuatu dari ruh, ya. Roh itu dijadikan apa? Sasaran, sehingga dia yarmihi bisyaham. Dia panahkan dengan anak panah. Ya. Ini punya tujuan yang apa, jenis apa namanya? Ramalan atau semisalnya, ketika seorang menjadikan sesuatu, ya, ruh, kemudian dia panahkan dengan anak panah, maka ini pun juga terlaknat. Wala'ana al-mukhannisin minar rijal
wal mutarajjilat minan nisa. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang seperti perempuan, bencong, ya, banci. Sebaliknya juga Rasulullah SAW melaknat wanita yang seperti kelaki-lakian, ya. Apalagi, ya, sekarang ketika ada laki-laki seperti perempuan, maka dia cenderung suka sama laki-laki, ya, nggak suka dengan perempuan. Perempuan semua kawan, kata mereka, ya. Ini terjadilah amaliyah kaum Lut, ya, homoseksual, ya, dan perempuan bertingkah seperti laki-laki. Ini terlaknat. Tak usahkan tingkah lakunya, penampilannya. Kalau seorang perempuan memakai pakaian laki-laki saja nggak boleh, ya. Ciri khas laki-laki dia pakai. Atau seorang laki-laki memakai ciri khas perempuan, itu pun nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi merubah karakternya, penampilannya, ya. Perempuan menjadi wanita yang tomboy, rambutnya pendek, ya, kemudian sepannya ketat atau sepan celana pendek, baju kaos, ya, dan dibuat bodinya seperti bodi laki-laki, ya, nggak kelihatan perempuan. Nah, ini haram, ya. Laki-laki saja misalnya rambut mereka panjang melebihi rambutnya batas kewajaran laki-laki, maka ini boleh, jadi dia sudah menyerupai, ya, ini perempuan, ya. Apalagi yang lain-lain, ya. Misalnya pernik perhiasan, pakai kalung atau pakai emas, ya kan, atau yang lain-lainnya. Wa la'ana man dzabaha li ghairillah, dan Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah tabaraka wa taala, ya. Menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pun terlaknat, ya. Dalam hadis dikatakan man zabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia terjatuh kepada kesyirikan, ya, bukan syirik besar, ya. Dilaknat ketika seorang menyembelih bukan untuk Allah tabaraka wa taala, karena menyembelih adalah ibadah, ya. Bahkan Allah tabaraka taala menyandingkan antara salat dengan menyembelih. Fasalli rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah dan berkurbanlah. Ya, artinya ketika menyembelih itu disandingkan dengan salat, maka menunjukkan menyembelih ini adalah ibadah yang sangat agung, ya. Dalam ayat lain Allah katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembelihanku, inna salati, sungguh salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah tabaraka wa taala. Apapun ketika orang menyembelih nggak boleh, ya, hatta seekor lalat, ya, tidak boleh seorang menyembelih ataupun berkurban walaupun seekor lalat, ya. Apalagi lebih dari itu.
Ada hadis yang berbicara masalah itu, ya. Ketika ada dua orang yang melewati suatu kaum yang mereka senantiasa memberikan tumbal kepada sesembahan mereka, ya. Yang pertama lewat qarib, ya, berkorbanlah. Ya, yang pertama nggak mau, ya, karena ini ada kesyirikan. Ya, itu inilah nggak mau, ya. Yang kedua, ketika saya berkorban qarib, saya nggak ada sesuatu yang dikorbankan, itu berkorban pakai lalat, ya. Para ulama mengatakan hadis ini dhaif, ya. Di antara para ulama mengatakan hadis ini menjadi pembicaraan bahwasanya lemah. Tapi dari sisi makna bahwasanya kita berkorban dengan apapun untuk selain Allah tabaraka wa taala nggak boleh, ya, walaupun dengan seekor lalat, ya. Wa la'ana man ahdatha hadsan aw muhaddisan, ya. Rasulullah SAW melaknat pelaku kejahatan, ya, kemudian melindungi orang-orang yang melakukan kejahatan. Rasulullah melaknat orang yang melakukan kejahatan dan orang-orang yang melindungi para pelaku kejahatan, dilaknat mereka. Ya, mereka dilaknat. La'anal musawwirin, juga terlanat orang musawwir, orang-orang yang menggambar. Orang-orang yang menggambar, musawwir, ya, ini dilaknat. Bahkan dalam hadis, ya, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan, apa yang telah kalian jadikan. Nanti besok, ya, di akhirat, ya, orang-orang yang telah menggambar makhluk hidup, maksudnya, ya, mereka diperintahkan untuk menghidupkan apa yang telah mereka ciptakan, ya. Maka nggak enteng orang yang menggambar makhluk hidup, ya. Maka jangan kita biasakan, ya, terutama anak-anak keturunan kita menggambar sesuatu yang hidup, apakah menggambar, ya, binatang, ya, ataupun manusia, ya. Kalau gambar ya sudah gambar, ya, benda-benda mati, ya, apakah pemandangan, ya, masjid ataupun semisalnya yang selain dari makhluk hidup, hewan dan manusia. Dan bahkan ketika taswir gambar ini, ya, ada di dalam rumah yang dipajang dan seterusnya, malaikat gak masuk rumah, gak masuk rumah. Dan gambar itu menjadi wasilah, ya, wasilah iblis, wasilah jin untuk sihir dan semisalnya. Makanya jangan sampai kita latah ikut memajangkan foto-foto kita di medsos, Facebook, ya. Anak kita, oh kita senang, kita bangga, kita senang, masya Allah. Kadang-kadang, ikhwan, para pendengar Radio Roja Darussalam Rahimani wa Rahimakumullah, kadang-kadang orang tua itu menjadi pemicu sebab anaknya kesurupan misalnya, atau diganggu oleh jin. Ya, kenapa? Orang tuanya lupa, nggak sadar kalau ternyata ketika dia memuji akan kelebihan pada anaknya kena ain. Ya, anak itu kadang-kadang apa? Panas, nggak ada sebab, badannya sehat dan seterusnya. Tahu-tahu sakit, panas tanpa sebab. Ternyata orang tuanya yang asbab ain, kena ain, ya, kena pandangan mata dan seterusnya, ya, hasad orang yang melihat dan seterusnya, ya. Maka jangan ketika kita melihat anak yang masya Allah, kita kan masya Allah, barakallahu fiik,
Kita sandarkan semua kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai kita memujinya lupa. Yang ternyata adalah pemberian Allah tabaraka wa taala. Kemudian la'ana man 'amila amala qaumi Lut, ya. Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Rasul melaknat, ya, orang-orang yang melakukan amalan kaum Lut, homoseksual. Mereka telah merubah fitrah manusia, suka kepada lawan jenis. Laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Ini perempuan suka sama perempuan, laki-laki sama-sama suka sama laki-laki. Ini kebalik namanya. Akhirnya apa? Asbab dosa ini kaum Lut Allah balikkan azabnya. Bumi Allah balikkan, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Asbab dosa yang mereka lakukan, ya, homoseksual. Dan hari ini malah diberikan ruang, ya. Tunggulah, ya, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ikhwan, ketahuilah pemirsa, pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah, musibah, malapetaka, azab itu tidak hanya menimpa Allah turunkan kepada orang yang zalim di antara kita. Ya, jangan kita kira, oh di sini masya Allah banyak orang yang alim dan seterusnya, tapi kena juga, kena imbas. Maka azab bagi orang yang maksiat, ujian bagi orang beriman. Sabar. Ya, maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Maka takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang dimana fitnah, azab, siksa tidak hanya Allah turunkan kepada orang zalim di antara kalian, melainkan juga Allah turunkan kepada selainnya. Ini dia. Kemudian wala'ana man sabba abahu wala'ana man sabba ummahu, ya. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang mencelah bapaknya dan mencela ibunya. Ya seperti tadi, dia mencela bapak orang lain, mencela ibu orang lain, maka dia pun, orang tuanya pun dicela. Secara tidak langsung dia mencela orang tuanya. Kan begitu. Ini pun terlaknat. Wa la'ana man kammaha a'ma 'anit tariq, ya. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyesatkan, menyeret orang yang buta kepada jalan yang apa, sengaja masih jalan lurus, ke sana, ya, tersesat, ya. Ini orang-orang yang juga mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW, sengaja menyesatkan orang yang mestinya jalannya kemana, orang yang buta, kan gitu. Orang yang buta disesatkan, ditunjukkan jalan yang keliru. Ini terlaknat, ya. Ini terlaknat. Wala'aman ata bahimah, ya. Juga dilaknat orang-orang yang mendatangi bahimah. Bahimah binatang ternak, binatang, ya, didatangin. Ini sudah rusak, ya, fitrahnya sudah double ini, ya. Kalau dia berzina, wajar nggak? Wajar, ya wajar dia berzina dengan pasangannya begitu, ya. Tapi dosa. Ini bahimah, apa dia yang diembek, kan begitu, ya. Kalau enggak sudah rusak akalnya, ya. Kalau zalim, ya, bangsa ayam dia datangi, ya, kalau mati langsung kan gitu, ya. Kambing misalnya begitu, ya. Ya, ini naudzubillah. Akalnya sudah kemana? Orang gila pun nggak mau, ya kan? Orang gila pun nggak mau. Nah, ini kalau dia sempat, dan ini ada terjadi, ya, gitu. Orang-orang yang tentunya tidak memiliki agama dan akal.
Kemudian wala'ana man wasama dabbatan fi wajhiha. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberikan stempel, ya, atau memberikan nama kepada binatang peliharaannya, ya, di wajah. Misal dia pakai besi panas di wajahnya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya. Tapi kalau di selainnya, di kakinya atau apa, ya boleh. Karena kalau dikasih merek mungkin ya tes begitu ya, hilang kan gitu ya, hilang. Atau di apa kan itu mesti. Tapi kalau yang di besi panas, ya, maka ini nggak hilang. Ya. Apakah itu termasuk zalim? Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti manusia kan ada juga yang ada stempelnya. Perempuan di anting-anting. Nah, ini juga tanda kan gitu ya. Ya, ada sesuatu itu yang memang ketika dilakukan itu menjadi bagian, ya, untuk kemaslahatan. Ya. Laki-laki dipotong zakarnya, maslahat, sakit nggak sakit? Ya kan? Atau bahkan nanti masalah kematian. Misalnya nanti tidak ada orang yang selamat dari dia akan kemaluan yang akan terjepit kan begitu ya. Dan ini bukanlah di antara bentuk azab, tapi ya semua akan merasakan. Ya, seperti disunat dan semisalnya kan begitu. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian wala'ana man dharra musliman au makara bih, ya. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang sengaja memudaratkan seorang muslim atau membuat makar untuknya, memberikan mudarat sengaja, ya, ini pun mendapatkan laknat, ya, dari Rasulullah SAW. Kemudian la'ana wazarratil kubur wal muttakhidin 'alaiha al masajid wassuruj. Rasulullah SAW melaknat para penziarah kubur, ya, terkhusus, ya, orang yang sering, terutama para wanita, ya, sering ya ziarah kubur. Ditambah dengan ziarah kubur itu menjadikan kuburan sebagai masjid, ditambah dengan lentera dan seterusnya. Kalau ziarah masjid, ziarah kubur dibolehkan nggak? Boleh, bahkan dianjurkan. Untuk apa? Mengingat kematian. Zurul kubur fa innaha karena sesungguhnya dengan ziarah kubur mengingatkan kalian mati. Mengingatkan kalian mati. Ya. Nah, ketika seorang menziarah kubur, apalagi para wanita yang merutinitaskan ziarah kubur, yang ternyata itu merupakan menjadikan maksudnya kuburan sebagai masjid, tempat-tempat ibadah, ya, tempat-tempat ibadah, nggak boleh, ya. Kuburan itu sepi dari segala macamnya, ya. Secara khusus Rasulullah melarang, la taj'alu kuburanku sebagai id, sebagai ibadah, tempat ibadah, nggak boleh. Dalam hadis lain juga dikatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena rumah itu ramai dari amalan ibadah, kuburan itu sepi dari bacaan dan seterusnya. Karena dalam hadis dikatakan, bacakanlah oleh kalian di rumah kalian surat Al-Baqarah, karena syaitan nanti akan lari. Dibacakan surat Al-Baqarah. Di mana dibacakan? Di kuburan atau di rumah? Di rumah. Tidak disebut di kuburan. Ya, maka hadis tadi dikatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya kuburan itu sepi. Jadi kalau rumah sepi itu seperti kuburan. Ya, seperti kuburan. Adapun rumah ramai dari zikir, dari ibadah, dibacakan Al-Quran,
Makanya kalau orang rumahnya mau sejuk, dingin gitu ya, nah itu bacakan Al-Quran. Zikir dalamnya, sholat sunnah. Jangan kosong dari ibadah. Ya, hiasi rumah kalian dengan sholat sunnah dan tilawah Al-Quran. Apalagi kalau sampai kuburan itu dikasih lampu. Nah ini, Masya Allah, nggak boleh. Ini peluang kesyirikan, ya. Wala'ana man afsada imra'atan ala zawjiha au mamlukan ala sayyidihi, ya. Tidak boleh seseorang merusak hubungan seorang istri dengan suaminya, ya, atau seorang budak dengan tuannya. Misalnya seorang istri suami Masya Allah harmonis luar biasa, karena ada orang hasad dilemparkan berbagai macam fitnah, tidak suka. Ini orang yang melemparkan tuduhan, fitnah dan seterusnya, merusak rumah tangga orang yang sudah luar biasa harmonis, dia fitnah, ini laknat, mendatangkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la'ana man ata imra'atan fi duburiha, ya. Rasulullah SAW melaknat juga orang yang mendatangi istrinya dari duburnya, ya. Nggak boleh, haram, ya, seperti orang kafir. Maksud mendatangi yang dimaksud duburnya, bukan farjnya, kan begitu ya. Kalau dari belakang ya boleh, asal tujuannya sama. Asal tujuannya apa? Farj, ya, kemaluannya, bukan dubur, ya, begitu. Ini dilaknat ketika seorang mendatangi istrinya pada duburnya, ya, pada duburnya. Kemudian wa akhbara anna man batat muhajiratan li firashi zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tusbih. Ya, bahwasanya Rasulullah juga melaknat, ya, bahkan juga mendapatkan laknat malaikat seseorang istri yang menjauh dari firas suaminya. Artinya ketika suami mengajak dia nggak mau, ya, sampai subuh dia akan mendatangkan laknat malaikat. Rasul melaknat dan malaikat pun melaknat, Masya Allah. Kalau malaikat melaknat diijabah, maka ini hati-hati, ya, perlu diilmui para akhwat, para ibu-ibu, ya, di rumah, agar jangan sampai kita enteng dengan masalah ini. Ya, kalau memang ada masalah, ya, sampaikan dengan suami, ya, dengan baik-baik, ya, sampaikan nggak kuat, demam atau apa, kan begitu ya, bisa diganti dengan ketaatan yang lain, ya. Dan suami yang baik paham dengan kondisi istri, ya, jangan mentang-mentang apa namanya, ya, sekehendaknya, ya, bahoji bahasa gitu, kan begitu ya. Ya, kalau memang sanggup, ya ngomong sama istri nggak sanggup lagi, bisa nama deh, begitu, biar carikan temannya, kan begitu ya. Nah, ngomong kalau sanggup, kalau tidak sanggup ya cukup satu, ya, seperti itu. Kemudian wala'na man intasaba ila ghairi abihi, orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada orang lain, artinya mengaku bapak orang lain dia bapaknya, ya, atau maksudnya dia menasabkan kepada orang lain, ya, dibintihkan kepada yang lain, ya, namanya bapaknya misalnya Khadijah binti Firdaus, begitu ya, terus dia menasabkan kepada yang Khadijah binti Sulaiman misalnya, ini nggak boleh, haram, ya. Ini mendatangkan laknat juga. Kemudian wa akhbara anna man asyara ila akhihi bihadidin fa innal malaikata tal'anuhu, ya, maksudnya terlaknat juga orang-orang yang mengisyaratkan kepada saudaranya ataupun mengacungkan senjata, ya, kepada saudaranya, maka ini akan mendatangkan laknat dari malaikat. Malaikat melaknat. Ini kan kebiasaan kita. Begini, pisau misalnya begitu ya.
nggak boleh. Atau pistol diacungkan, itu nggak boleh. Ya. Itu mendatangkan laknat malaikat. Ya. Makanya adab kita memberikan pisau itu gimana? Bukan memberikan matanya, tapi memberikan apanya? Gagangnya. Itu adab. Kemudian berikut ini dosa-dosa yang mendatangkan laknat Allah tabaraka wa taala, ya, yang akan mendatangkan keburukan, ya, pada dirinya dan juga bahkan mendapatkan laknat dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dosa-dosa yang mendatangkan laknat Allah tabaraka wa taala dalam Al-Quran disebutkan, yang itu diantaranya membuat kerusakan di atas muka bumi ini, memutuskan hubungan silaturahmi, membuat kerusakan, kebencian dan juga kebencian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pertama, wala'an man katama ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala minal bayyinat wal huda. Ya, Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang telah Allah sampaikan. Ya, minal bayyinat wal huda. Nggak boleh menyembunyikan ketika seorang itu tahu kebenaran, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bukan sunnah, ini haram, ini halal, ini baik, ini buruk, dia sembunyikan. Ini termasuk orang yang akan mendatangkan laknat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian la'anal ladzina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minati bil fahisha. Seseorang yang melemparkan tuduhan kepada wanita-wanita mukminah yang baik, yang muslimah dengan perbuatan keji. Ini mendatangkan laknat Allah tabaraka wa taala. Kemudian wala'ana man ja'ala sabilal kafir ahda fi sabilil mu'min al muslim. Allah juga melaknat orang menjadikan jalan orang kafir, ya, petunjuk orang kafir itu lebih baik, ya, dari jalan-jalannya orang-orang mukmin atau orang muslim. Maksudnya akan dilaknat. Wala'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbisu lubsatal mar'ah wal mar'ah tulbisu lubsal rajul. Allah melaknat, bahkan juga Rasulnya melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita memakai pakaian laki-laki. Ya, ini secara khusus juga mendatangkan laknat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas, ya. Maka di sini kita harus tahu seorang wanita pakaian seperti apa, laki-laki pakaian seperti apa, ya. Kalau laki-laki pakaiannya melebihi mata kaki, itu pakaian perempuan laki-laki. Pakaian perempuan itu melebihi mata kaki. Bila perlu menyeret, ya kan? Pakaiannya menyeret tanah. Loh, gimana nanti kena najis? Nanti kan ada tanah yang suci lagi. Maka yang misalnya ada kotoran atau najis kena pakaian seorang wanita, terus ketika dia berjalan lagi kan tidak semua tanah itu kena najis, masih ada yang suci. Maka yang suci itulah yang akan mensucikan pakaian panjang itu tadi. Iya. Maka pakaian wanita itu melebihi mata kaki, atau paling tidak ya peres, apa bahasanya, sejajar dengan tanah, ya, melebihi mata kakinya. Adapun laki-laki di atas mata kaki itu pakaiannya. Nah, itu termasuk kekhususan bagi wanita pakaiannya. Wala'ana ar-rashi wal murtashi war ra'is wa huwa al-wasitatu fir rishwah. Allah juga melaknat, Rasul juga melaknat orang-orang yang menyogok dan minta disogok. War ra'is adalah orang yang menjadi wasilah terjadi riswah, terjadi sogok menyogok. Orang yang menjadi wasilah ini juga termasuk bagian dari riswah. Sogok menyogok, orang menyogok dan disogok itu ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan disogok di dalam neraka, kata Rasulullah. Ya. Ar-rashi wal murtashi finnar.
nggak boleh. Ya. Wala'ana ala asya'a ukhar ghairi hadhihi. Ya, banyak lagi yang disebutkan di mana Allah dan Rasul melaknat orang-orang yang ketika dia terjatuh kepada dosa-dosa. Tidak hanya yang kita sebutkan ini, banyak lagi dosa-dosa yang akan mendatangkan laknat. Maka kata mu'allif di sini, falau lam yakun fi dzalika illa irda'u fa'ilihi bi ay yakuna mimman yal'anhu Allah wa rasuluhu wa malaikatuhu wa la kana fi dzalika ma yad'u ila tarkihi. Maka kalaulah seandainya seseorang telah mengetahui bahwasanya dosa-dosa ini akan mendatangkan laknat, ya, dari Allah, laknat dari Rasulnya, bahkan laknat dari malaikat, maka cukuplah bagi seseorang untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Ya, dia tinggalkan. Cukup. Tanpa harus dia ingin coba-coba dan seterusnya. Cukup kalau sudah dosa-dosa ini mendatangkan laknat, maka cukup untuk menjadi hujjah baginya dan dia meninggalkan dosa-dosa tersebut. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah tabaraka wa taala kita senantiasa memohon ampunnya dari kesalahan dan kekhilafan kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.